Selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita bagi kita semua untuk kita kembali datang ibadah online saat pagi hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami siap untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan Tuhan. Biarlah segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Engkau mengurapi kami semua yang ada Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan mengurapi. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau bekerja atas hidup kami. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, amin Tuhan. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, oh Yesus, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, yang tinggikan diri-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita katakan sama-sama, tinggikan diri-Mu. Tinggikan Yesus, kami meninggikan Engkau. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu, dasar dari yang kuharapkan, itulah sesuatu iman yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita anak Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tinggikan Dia, namanya yang layak dan patut dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak ku
pasti menang. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya menjadi pegangan dalam kita melalui hari-hari yang sangat sulit. Tetapi kita percaya ketika kita memegang janji kebenaran firman-Nya, maka kekuatan Allah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita berada di rumah masing-masing, saya percaya, saya yakin bahwa kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Syukur bagimu Tuhan. Kau pegangku, Kau tuntunku, Kau Allah yang setia di hidupku. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu hiasi selalu lembar kehidupanku. Katakan Kau pegangku, Kau pegangku, Kau tuntunku, Kau Allah yang setia di hidupku. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu menghiasi dalam setiap hati dan hidup kami, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan lewat kebenaran yang sebentar akan kami dengar. Tuhan, Engkau meteraikan dalam hati kami dan berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Kami semua siap untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi pegangan di saat kami mengalami badai, di saat kami mengalami ujian, di saat kami mengalami pencobaan. Firman itu yang selalu pegang dalam kehidupan kami. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami siap menyambut kebenaran-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya saudara sekalian ada dalam perlindungan penjagaan yang daripada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Kita cakap, saudara, melakukan segala hal karena Yesus menyertai kita sekalian. Saudaraku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-56, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Saya bacakan, saudara. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sebab Engkau, ayat yang ke-14, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Hari-hari ini, saudara, paling banyak dialami dan dirasakan kita manusia adalah kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sesuatu yang berbahaya, saudara, terutama bagi kita orang yang beriman, saudara. Karena, saudara, kekhawatiran itu bagaikan virus atau bakteri yang melemahkan iman orang percaya, melemahkan kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini, saudara, kita semua diingatkan untuk melepaskan kuk yang menghambat dan memberatkan kehidupan saudara agar saudara bebas dan merdeka dari kekhawatiran. Di kalimat pertama dalam nats tadi berkata, saudara, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi, saudara, jangan terpengaruh dengan situasi dan fakta yang ada di sekeliling kita. Kadangkala, saudara, kita dibawa untuk masuk dalam satu perangkap, yaitu apa yang dipikirkan orang lain, apa yang dikatakan orang, apa yang mereka alami, saudara. Akhirnya, saudara, kita terpengaruh. Oh, bahwa itu sulit, bahwa itu sukar, bahwa itu berbahaya, saudara. Segala hal yang negatif, saudara, ada saat ini, saudara. Tetapi, saudara, marilah kita mulai usir kekhawatiran itu dan berkata kepada diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memberkati juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan, saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Kita percaya janji Tuhan. Bukan lagi, saudara, apa kata orang. Satu contoh, saudara, dalam perjanjian lama. Ketika Musa membawa bangsanya keluar dari Mesir. Mereka semua adalah bekas budak. Orang yang tidak punya kekuatan dan keahlian apa-apa dalam berperang. Mereka dalam bahaya dikejar oleh pasukan dan kereta berkuda Firaun, orang Mesir, saudara. Di saat yang paling tidak menguntungkan itu, Musa sebagai pemimpin mereka berkata, saudara. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, saudara, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jelas sekali, saudara, ketika kita tahu siapa yang ada di pihak kita, saudara, kita tidak perlu takut dengan situasi yang ada di sekitar kita saat ini. Berikutnya, saudara, kendalikan pikiran kita. Ini harus dan penting. Seringkali, saudara, pikiran kita yang tidak bisa terkendali oleh karena situasi yang dialami. Kita tahu semua terjadi atas seizin Tuhan. Ada Tuhan yang mengatur untuk kebaikan kita. Yang harus ada pada anak Tuhan adalah kita cukup tenang dan kuasai diri dalam mempercayai janji Tuhan.
Ingat saudara, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika saudara menghadapi sesuatu, maka yang dibutuhkan adalah ketenangan pikiran. Pikiran yang tenang akan dapat membawa saudara untuk mengambil satu langkah yang tepat. Saat saudara berdiam diri dan berdoa saudara di hadapan Tuhan, maka pikiran kita akan terkendali. Kekhawatiran saudara adalah pikiran yang sia-sia. Orang tidak akan mendapatkan apa-apa dari hal itu saudara. Justru kehidupannya akan semakin lemah, semakin merosot, semakin tidak berdaya karena kekhawatiran itu. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Selama manusia masih bernafas, kesusahan pasti selalu ada saudara di muka bumi ini. Tetapi kita diberikan mata rohani yang selalu terbuka untuk melihat bahwa Allah yang kita sembah jauh lebih besar dan berkuasa dari masalah yang saudara dan saya hadapi. Satu peristiwa yang tercatat saudara dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-23. Raja Aram yang marah mengirim pasukan perang tidak tanggung-tanggung saudara, pasukan berkuda dan tentara berperang dalam jumlah yang besar dan lengkap untuk membunuh Elisa. Saudara, abdi Allah ini yang tinggal di kota Dotan saudara, dikepung. Apa alasannya saudara? Karena strategi perang daripada Raja Aram ini selalu dapat diketahui dan dipatahkan oleh Nabi Elisa. Pasukan perang itu sudah mengepung dari segala penjuru. Herannya saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23 saudara, Elisa tetap tenang. Tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali dengan kondisi yang ada. Berbeda dengan kondisi Gehasi saudara, bujangnya. Dia merasa begitu gelisah, begitu ketakutan saudara, dikepung oleh sejumlah besar pasukan perang pada waktu itu saudara. Mari kita lihat saudara pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika Tuhan membuka mata Gehasi, memperlihatkan bala tentara Allah yang sudah siap sedia, saudara. Jauh lebih besar jumlahnya dan kekuatannya, saudara. Dan kalau kita lanjutkan, selanjutnya saudara, tidak kalah mencengangkan ketika Elia berdoa agar mata semua tentara musuh yang ada saudara dibutakan. Dan terjadi seperti yang Elisa minta saudara kepada Allah. Nabi Elisa saudara memberikan satu pelajaran yang sangat baik kepada kita. Dalam keadaan kritis dan terjepit, selalu tenang. Kendalikan dan kuasai diri supaya kita tetap dapat berdoa. Saudaraku sekalian, Tuhan adalah pembela kita. Dia Allah yang dapat membalikan kenyataan pahit yang ada saudara di hadapan kita menjadi satu pengalaman yang manis dengan caranya yang ajaib. Buang segala takut dan khawatir dan mulailah berjalan
di dalam iman bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang 13. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari kita datang untuk memuji, membesarkan namanya. Kita datang untuk menyembah Dia. Kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teduhkan hatiku. Ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk segala pembelaan, untuk segala penjagaan, perlindungan yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan, sepanjang waktu yang sulit yang harus kami lewati hari-hari ini Tuhan. Firman-Mu berkata, kami tidak perlu takut dan khawatir untuk apapun juga Tuhan, karena Engkau yang datang membela kehidupan kami. Engkau yang senantiasa ada menyertai kehidupan kami. Saat dimanapun Tuhan, kami terdesak, kami terjepit Tuhan. Mari Engkau bukakan mata rohani kami Tuhan, supaya kami boleh melihat ada tentara bala kerajaan surga yang sedang menjaga kami, yang sedang melindungi kami. Kami tidak perlu takut Tuhan dalam situasi apapun juga, karena Engkau yang menjadi pembela dan menyertai kami sekalian. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap rumah tangga yang ada Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah penyertaan, jaminan yang daripada Allah, janji yang daripada Allah tetap digenapi dalam setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami tahu segala kelemahan kami Tuhan, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan senantiasa Tuhan, untuk kami dapat sanggup menghadapi hari-hari di depan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Memberkati rumah tangga yang ada sekalian Tuhan, dengan berkat berkelimpah-limpah Tuhan, yang daripada Engkau saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan. Belas kasihan-Mu ada dalam kehidupan negara kami ini Bapa. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh dilepaskan daripada segala bencana, wabah yang ada Tuhan. Bahkan di seluruh negara-negara yang ada di dunia pun Tuhan, mereka sedang berjuang untuk hal ini Bapa. Tetapi terkhusus Bapa untuk Indonesia, biar kiranya kasih karunia rahmat yang daripada Allah boleh menyertai kami. Keselamatan yang daripada Tuhan
ada pada bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan setiap kami yang ada di rumah Tuhan, kami boleh menengadahkan tangan kami, untuk kami boleh menerima berkat-berkat kasih karunia Allah. Saudaraku sekalianlah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Demikian ibadah kita saudara pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama kembali untuk ada hadir saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan sampai minggu depan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.